Salam. Memang ada yang mengatakan bahwa ya kalau ingin umur panjang, ini kita harus tertib pikiran dan makanan. Artinya pikiran harus tertib, pola makan juga harus tertib. Nah, kalau ingin umur pendek, pikiran kacau, pola makan juga kacau. Nah, umur pendek itu. Jadi betapa pentingnya pikiran dan pola makan. Nah, setelah saya menyoroti bagaimana di jamaah tablik itu kadang melanggar SOP, ya makan kan di nampan itu, makannya bertiga atau berempat, makanannya banyak. Ya kalau masih muda sih tidak ada masalah tadi itu, ayo habisin, jangan ada yang tersisa, satu butir pun, satu butir itu berkah. Padahal SOP-nya itu kan di dalam Islam diajarkan, makan apabila lapar, berhenti apabila kenyang. Nah kalau sudah kenyang, ya udah sisakan, nggak apa-apa, terbuang. Nanti itu jadi makanan anjing atau makanan ayam, rezeki anjing atau rezeki ayam. Ya nggak apa-apa, sisanya buang ke tempat sampah, nanti dimakan anjing, dimakan ayam, begitu. Nah ini enggak, ini pokoknya makanan walaupun tadi udah kenyang banyak, habisin. Nah itu akhirnya tadi karena melanggar SOP berdampak kepada kesehatan. Ya dampaknya kalau udah umur tentunya ya 50-60 lah gitu ya. Nah begitu juga saya menyoroti yang muhibbin ini, yang senang kepada habaib itu kalau makan ya rame-rame di nampan juga, makan nasi kebuli. Nah ya makan banyak, bahkan tadi itu nanti ngobrol, ngerokok sampai malam, ngopi sampai malam. Ya bahkan ya karena asik ngomong agama, akhirnya tadi itu begadang, ngopi, merokok, makan. Ya tadi itu kalau masih muda tidak ada masalah, tapi dampaknya nanti kalau udah umur 40, 50 udah mulai itu berdampak terhadap kesehatan. Nah begitu juga ustadz itu, ustadz. Nah tiap hari yasinan tahlilan, ya pulang ya bawa sisa-sisa makanan itu dibawa pulang itu. Ya begitu juga tadi itu. Ya kaitannya makanan tadi, ngobrol sampai malam, ngerokok, ngopi. Ya. Tapi nanti ya dampaknya itu biasanya ya itu. Kalau sudah umur ya 40, 50 udah mulai berdampak. Nah ini jadi kembali. Jadi SOP-nya benar, tapi kadang kita pelaksanaannya tidak benar. Ya, ajaran Islam tadi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi, nah nggak lapar, ya ada makanan makan terus. Udah kenyang, ya habisin. Nah ini nih berdampak. Termasuk juga kaitannya rokok itu. Ya masih muda sih, bangga itu. Wah, sambil ngomong, ya ngerokok mati, nggak merokok juga mati katanya. Tapi ya tadi itu, ya masih muda sih. Saya menyaksikan ya, tokoh-tokoh spiritual itu. Ya memang sakti-sakti, hari-hari ngobatin orang. Tapi akhirnya ketika mulai 50, 60, ya udah dia juga berobat.
Saya perhatikan yang hobi ngerokok itu rata-rata penyakit jantung. Ya, kalau tiga paru-paru jantung. Ya, bermasalah dengan jantungnya. Mereka bangga itu ketika ya masih kuat gitu ya. Itu yang namanya merokok itu, kalau ngobrol dari maghrib sampai pagi itu merokok nggak berhenti-berhenti itu. Tapi ketika sudah mulai masuk usia 50, 60 saya dengar, wah ya, bapak lagi di opname, ya lagi di rumah sakit kena jantung. Nah, akhirnya itu berulang-ulang dirawat di rumah sakit urusan jantung. Jadi kembali ya, guru-guru spiritual ya yang merasa sakti-sakti, ya emang hari-hari ngobatin orang, tetap ya yang sifatnya alamiah, sunatullah itu, ya tetap ya mereka akan merasakan. Mereka bisa saja karena masih mudaan yang merokok dari maghrib sampai pagi nggak berhenti-berhenti itu. Ya karena rokoknya juga mungkin gratis ya, dibawain sama murid-murid. Ya, dibawa berbungkus-bungkus, ya akhirnya ya berbungkus-bungkus tuh dihabisin dalam waktu 1 malam itu. Tapi ketika umur 50, 60 berulang-ulang masuk rumah sakit. Salam.